Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap bersyukur, jangan berhenti berkarya, berikhtiar, dan berdoa. Kenapa? Karena Allah Maha Penentu segalanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang akreditasi. Siapa sih yang tidak ingin akreditasinya sukses, apalagi dapat nilai A? Itu tentu menjadi harapan semua orang. Dalam video kali ini, di bagian 1, akan membahas khusus tentang asesmen kecukupan. Dan dalam video ini juga, nanti bisa di-download aplikasi akreditasi. Jadi ikuti terus video ini, karena Anda nanti akan mendapatkan link untuk mendownload aplikasi. Submaterinya, yang pertama, langkah persiapan akreditasi. Yang kedua nanti akan dibahas komponen penilaian IASP 2020. Kemudian asesmen kecukupan, dan apa itu ICM, apa itu ICR, dan telaah akreditasi, serta cara penyiapan dokumen. Jadi, Bapak Ibu, jangan sampai untuk tidak melihat video ini sampai selesai. Langkah-langkah persiapan akreditasi. Yang pertama adalah pembentukan tim sukses akreditasi. Paling tidak, tim sukses akreditasi itu terdiri dari 6 orang. Yang pertama sebagai penanggung jawab, yang kedua sebagai operator, dan 4 orang sebagai seksi komponen penilaian. Karena komponen penilaiannya nanti ada 4. Setelah terbentuk tim sukses akreditasi, yang kedua adalah melakukan pembekalan tim sukses akreditasi. Siapa narasumbernya? Bisa dari pengawas langsung, bisa juga oleh kepala sekolah sendiri. Yang lebih bagus lagi adalah mendatangkan narasumber yang lebih kompeten di dalam akreditasi. Setelah pembekalan tim sukses akreditasi, yang ketiga adalah memahami konsep akreditasi. Jadi, tim sukses akreditasi harus memahami dulu konsep-konsep akreditasi, bagaimana paradigma lama dan bagaimana paradigma baru, sehingga nanti akan lebih mudah untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan akreditasi. Setelah memahami konsep akreditasi, tim pengembang sukses akreditasi menelaah ICM. Apa itu ICM? Indikator komplain mutlak. Dalam bahasa Indonesia, indikator pemahaman mutlak. Jadi persyaratan mutlak apa yang harus dipenuhi sekolah sebelum dilakukan akreditasi. Yang kelima adalah menelaah ICR. Apa itu ICR? Indikator komplain relatif. Dalam bahasa Indonesia, indikator pemenuhan relatif. Ada beberapa data yang harus dipenuhi sekolah sebelum sekolah dinyatakan layak untuk divisitasi. Kemudian langkah yang keenam adalah menelaah IASP atau menelaah instrumen akreditasi satuan pendidikan, di mana ada 35 butir soal untuk jenjang SMP, SMA, SMK, kemudian sanawiyah, aliyah, madrasah aliyah, keguruan, khusus SD nanti ada 1 tambahan butir khusus untuk SD. Ini harus ditelaah satu persatu supaya sukses dapat nilai A. Langkah yang ketujuh adalah menyiapkan bukti fisik dan rekap data. Bukti fisik apa yang diperlukan untuk butir 1, butir 2, dan seterusnya sampai butir
putih ke-35. Langkah yang terakhir jika 1-7 sudah dilakukan adalah mengadakan simulasi. Siapa asesornya? Bisa pengawas, bisa kepala sekolah sendiri. Nah, setelah simulasi, catat kekurangan-kekurangannya. Setelah dicatat, kumpulkan kembali timnya untuk melengkapi kekurangan. Setelah dilengkapi kekurangannya, lakukan lagi simulasi dengan harapan hasilnya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu 8 langkah yang harus dipersiapkan untuk akreditasi. Saya kira cukup jelas. Kita lanjut ke materi berikut. Sub materi kedua yang akan kita bahas adalah komponen penilaian IASP 2020. Ada paradigma lama dan ada paradigma baru. Paradigma lamanya bahwa akreditasi dulu itu dilaksanakan berbasis data sekunder. Nah, mulai tahun 2020, komponen penilaian akreditasi itu tidak hanya berdasarkan pada data sekunder atau compliance base, tetapi berdasarkan data primer juga atau performance base. Jadi adanya paradigma lama dan paradigma baru ini muncullah IASP 2020 yang berbasis baik data sekunder maupun data primer. Data sekundernya itu apa? Data sekundernya itu data yang bersumber dari Dapodik, dari EMIS, Dapodik untuk sekolah SD, SMP, SMA, SMK, kemudian EMIS itu untuk madrasah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Juga bersumber dari data PMP. Komponennya terdiri dari kurikulum, penilaian, sarpras, dan pembiayaan. Keempat komponen ini mengacu pada sumber data sekunder. Kemudian yang data primer itu akan dinilai pada saat visitasi dengan cara observasi, wawancara, atau forum group discussion. Komponen penilaiannya sama, ada 4, mulai dari mutu lulusan, mutu guru, manajemen sekolah, dan proses pembelajaran. Jadi SK tim sukses akreditasi paling tidak 6 penanggung jawab, kemudian seksi mutu lulusan, seksi mutu guru, seksi manajemen sekolah, dan seksi proses pembelajaran dan operator. Ini Bapak Ibu komponen penilaian akreditasi tahun 2020. Pada saat visitasi kita akan dinilai dari 4 komponen penilaian. Sedangkan yang 4 ini berdasarkan data yang ada di Dapodik, EMIS, atau BKN. Itu paradigma baru Bapak Ibu bahwa instrumen akreditasi yang terbaru itu sudah berbasis compliance base dan performance base atau data sekunder dan data primer. Saya kira cukup jelas untuk komponen penilaian IASP 2020 ini. Kita lanjutkan submateri yang ketiga, yakni asesmen kecukupan. Apa itu asesmen kecukupan? Itu pemenuhan kecukupan. Sekolah yang sudah memenuhi kecukupan akan dinyatakan layak untuk visitasi. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memenuhi asesmen kecukupan ini? Yang pertama, kita harus melihat sejauh mana ICM kita, indikator compliance mutlak atau persyaratan mutlak yang sudah kita miliki sudah lengkap atau belum. Yang kedua, kita harus menyiapkan ICR, indikator compliance relatif atau indikator pemenuhan relatif. Ini terdiri dari apa saja nanti pada submateri yang berikutnya. Setelah
pemenuhan ICM terpenuhi, ICR terpenuhi, kemudian dilihat di data isian akreditasi. Dia, data isian akreditasi. Ini harus dilakukan oleh operator. Kemudian dokumen yang diunggah dalam Sispena. Kemudian yang perlu dilihat lagi adalah data indikator kinerja dari dashboard monitoring akreditasi. Nah, jika ICM sudah terpenuhi, ICR sudah terpenuhi, dianya juga sudah terpenuhi, dokumen pendukungnya sudah terpenuhi, dilakukan validasi oleh asesor. Setelah semuanya terpenuhi atau belum, asesor membuat berita acara kelayakan apakah sekolah itu layak untuk divisitasi atau tidak atau belum. Jadi ke-6 langkah ini benar-benar harus disiapkan oleh, harus dipahami, harus disiapkan oleh tim sukses. Saya ulang, setelah ICM terpenuhi, ICR terpenuhi, dianya oke, dokumen uploadan juga lengkap, asesor sudah menyatakan layak untuk divisitasi, maka sekolah akan diterbitkan SK, Sekolah Sasaran Akreditasi. Saya kira cukup jelas untuk materi yang submateri ketiga. Sekarang di submateri yang keempat, apa itu ICM? ICM itu adalah indikator komplain mutlak atau bahasa Indonesianya indikator pemenuhan mutlak. Apa saja yang harus dimiliki atau harus disiapkan? Persyaratan mutlaknya apa? Yang pertama, sekolah atau madrasah telah memiliki izin operasional yang dibuktikan dengan telah mengupload dalam Dapodik. Yang kedua, kepala sekolah atau madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Sudah punya sertifikat iklan. Oke. Yang ketiga, sudah pernah meluluskan. Oke. Yang keempat, alokasi waktu proses pembelajarannya sesuai dengan kurikulum. Oke. Yang kelima, menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan. Jika kelima ini sudah iya, maka keterpenuhannya iya. Ini yang dimaksud ICM. 5 syarat ini mutlak hukumnya wajib dimiliki oleh sekolah. Berikutnya yang harus kita persiapkan adalah yang kelima, submateri yang kelima, ICR, indikator komplain relatif, dalam bahasa Indonesianya indikator pemenuhan relatif. Ada 10, ini untuk SMA dan SMK. Kalau untuk SMP, MTS, SMA juga ini ada 9, SMP, MTS ada 9. 9 itu berarti yang tidak nomor 5. Kalau untuk SD dan MI hanya 8, kecuali nomor 5 dan nomor 6. Nah, ICR-nya itu apa saja? Nah, ini silakan dibaca sendiri nomor 1 sampai nomor 10. Jumlah gurunya S1 berapa, jumlah guru sertifikat pendidik berapa orang, yang mengajar sesuai latar belakangnya berapa orang, memiliki tenaga administrasi berapa orang, jumlah siswa perombel berapa, bagaimana sekolah atau madrasah memiliki instalasi listrik berapa watt. Di sini sudah dipersiapkan aplikasinya, aplikasi untuk akreditasi 2020. Kita lihat aplikasinya. Jadi sekolah bisa mengisi aplikasi ini terlebih dahulu. Kalau inginnya A, ya berarti semuanya harus bagus. Ini untuk SD. Ada, kalau yang ini untuk SMA, untuk SMK dan MAK. SMK dan MAK ini ada 10, 1 sampai 10. Ada 10. Yang dinilai cukup yang berwarna kuning. Contoh nomor 1 untuk SMA, untuk SMK. Kualifikasi akademik minimal sarjana dan diploma atau diploma 4. Dapat nilai 4 jika 90 sampai 100% guru berijazah S1.
Nah, di pengumpulan data ini tinggal diisi yang kuning aja. Jumlah guru misalnya 35. Yang S1 misalnya 30. Kalau ingin A ya 33 semua. Kalau hanya 30 misalnya ya kita masukkan angka 30. Maka prosentasenya masih 93,94. Levelnya masih 4. Itu cara pengisiannya. Guru yang memiliki sertifikat pendidik ini dapat level 4 jika 85 sampai 100% bersertifikat pendidik. Dari 33 misalnya yang punya sertifikat pendidik 30, maka masih di level 4. Nah, ini. Dan seterusnya, nah di sini nomor 4, sekolah atau madrasah memiliki kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Ini indikatornya dapat level 4 jika kepala administrasi S1 dan berpengalaman minimal 4 tahun. Nah, ini tidak usah menulis, cukup nulis. Di sini ada list, tinggal pilih S1, D3, atau SMA. Misalnya S1, masa kerjanya harus diisi angka misalnya 5 tahun. Nah, sertifikat pendidiknya memiliki atau tidak, di sini ada tinggal menulis memiliki atau tidak memiliki. Kalau tidak memiliki nilainya 2, kalau memiliki nilainya 4. Begitu juga untuk yang guru ini, kalau ada segitiga ini berarti memilih jawaban. Memilih yang mana gurunya, ini diisi angka, kemudian ini juga tinggal memilih, kalau tidak memiliki nilainya 1, kalau memiliki nilainya 4. Ini juga ada listnya, dan seterusnya. Jika ini sudah terisi semuanya, Bapak Ibu akan bisa melihat di sheet berikutnya nilai akhirnya. Nah, nilai akhir di IPR, indikator pemenuhan relatifnya ini dapat nilai 100 karena 4 semuanya. Ada 10 soal tadi. Ini untuk SMK dan MAK. Kalau untuk SMP kurang lebih sama. Ini tinggal memasukkan jumlah gurunya berapa, misalnya 31 ya, 31. Yang S1 misalnya 30. Sama Bapak Ibu cara mengisinya, tinggal memilih ini memiliki atau tidak. Kalau tidak memiliki berarti nilainya 2. Nilai akhirnya bisa kita lihat berarti 94 IPR-nya. Begitu juga untuk yang SD, ini saya beri warna merah. Isi yang bagian kuning aja, karena tadi SD hanya 8, maka soalnya hanya ada 8. Begitu juga yang SMP. Yang SMP tadi hanya 9, maka pertanyaannya ada 9. Nilai akhirnya juga 9. Begitu juga yang SD, nanti nilai akhirnya akan 9. Nah, di instrumen ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu memasukkan nilai. Kalau menghendaki nilai A, maka ya ini banyak yang 4, 3. Jadi tinggal menilai, ini contohkan SD ya. Nomor 1 masuk di level 3. Kita tulis 3. Nomor 2-nya 4, dan seterusnya. Ini sudah ada isinya, misalnya di nomor 21 ini 3. Ini juga ada yang 3. Nah, di sini akan keluar Bapak Ibu. Skor IPR ini nanti 15% kali 93, ini nilainya keluar 14. Skor komponen butir soal nanti ada 35. Khusus SD nanti ada 36 yang di warna kuning. Jadi untuk SMP, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, Sanawiyah, soalnya butir soalnya ada 35, khusus EC ada tambahan 1, jadi 36. Ini untuk SD. Skor komponen butir 85% bobotnya, kali nilai yang diperoleh 83. Nilai akhirnya ditambahkan. Kalau ditambahkan 97,32 masih A. Ini nilainya 44 semua, Bu. Nah, ini kalau misalnya diganti 33 ya, ada 3-nya. Nah, ini 95 masih. Jadi aplikasi ini fungsinya untuk mengetahui kira-kira nilai yang diperoleh berapa. Nah, kalau membuat acuan nilai ya buat setinggi-tingginya. Nah, nanti pada saat visitasi ya asesor yang menentukan. Jadi silakan berikhtiar, nanti hasil akhir Allah yang akan menentukan. Karena Allah Maha Penentu.
Nah, demikianlah Bapak Ibu materi tentang asesmen kecukupan, di mana ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, mulai dari pemenuhan ICM, pemenuhan IPR, isian dia, unggahan dokumen melalui Sispena, kemudian dashboard kinerja kita. Setelah ada berita acara bahwa sekolah layak untuk divisitasi, maka panjenengan sudah memenuhi asesmen kecukupan. Untuk aplikasinya, Bapak Ibu, ini alamat link aplikasi akreditasi yang sudah kita bahas tadi. Jangan sampai salah dalam menuliskan hurufnya. Di sini ada I double. Berikutnya, Bapak Ibu, video mendatang akan kita bahas tentang telaah instrumen akreditasi, cara penyiapan dokumennya, dan simulasi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan manakala nanti ada video baru dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.